Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bumi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ana juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Siap melakukan kegiatan malam hari ini, Bu? Alhamdulillah siap. Oke. Sesuai kesepakatan kemarin ya, sebelumnya kan kita sudah ngobrol-ngobrol. Bu Umi katanya pingin coaching dengan Pak Triwahono. Ya. Untuk waktunya sudah kita tetapkan hari ini. Kemudian sebelum kegiatan hari ini berlangsung, Bu, kira-kira apa tujuannya Bu Umi melakukan coaching pada Pak Tri hari ini? Tujuan saya akan melakukan coaching hari ini adalah Pak Tri minta tolong pada saya untuk di coaching, kemudian saya ingin membantu Pak Tri menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi dari masalah-masalahnya tersebut, Bu. Oh iya, berarti Bu Umi ingin membantu Pak Triwahono menyelesaikan permasalahan dan solusinya ya, Bu? Iya. Kemudian begini, Bu. Untuk rubrik penilaiannya kemarin sudah saya kasih Bu Umi ya, sudah dibaca ya, Bu? Iya, sudah, Bu. Iya. Kemudian jenengan sudah membaca, kemudian ini, Bu. Pada kegiatan hari ini itu kira-kira yang akan dikembangkan oleh Bu Umi itu kompetensi apa, Bu? Jadi untuk kegiatan malam ini yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh saya. Kemudian kompetensi mendengarkan aktif saya. Dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh iya, tiga ya, Bu? Iya. Kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari ketiga itu tadi, Bu, adakah yang spesifik yang ingin Bu Umi ambil? Saya ingin Bu Ana untuk mengobservasi saya secara spesifik pada kemampuan saya yang presence atau kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, karena di kedua kompetensi itu saya merasa masih sangat kurang, Bu. Jadi nanti saya minta tolong ya, Bu ya, untuk diobservasi. Oh iya, oke. Kemudian dari spesifik tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, adakah indikator-indikator yang ingin Bu Umi ambil? Ya, untuk yang pertama pada kehadiran penuh atau presence itu saya ingin perhatian saya penuh kepada coach saya. Kemudian yang kedua, saya tidak terganggu dengan apa yang terjadi di sekitar saya fokus gitu, Bu. Untuk yang kedua, yang mendengarkan aktif itu saya ingin bisa mendengarkan apa yang coach saya sampaikan. Kemudian saya bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya dengarkan itu. Dan yang selanjutnya dari menarik kesimpulan itu, saya bisa menanyakan kembali, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, yang bisa memantik coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, ya. Semoga apa yang menjadi tujuan Bu Umi untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Tri, semoga bisa berjalan dengan lancar ya, Bu, dengan teknik Tirta. Selamat melaksanakan. Monggo silakan, nanti kita ketemu lagi setelah pelaksanaan. Saya tetap melihat dari jauh ya, Bu. Monggo silakan. Iya, Bu, terima kasih. Selamat malam, Selamat malam, Pak Tri. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Bu Umi, sebagian murid saya itu tidak lancar dalam membaca, Bu Umi, sehingga sulit mengikuti kegiatan pembelajaran.
Oh, begitu ya. Jadi murid Pak Tri itu ada yang belum lancar membaca, ya, sehingga merasa kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya, Pak ya. Betul Bu Umi. Nah, apa yang Pak Tri inginkan dari percakapan kita nanti, Pak? Saya menginginkan percakapan yang intinya memberikan solusi saya sehingga anak nanti bisa lancar dalam baca, Bu. Oh, jadi Pak Tri menginginkan murid Pak Tri nanti bisa lancar membaca ya. Kita menemukan solusi bagaimana caranya mereka bisa lancar membaca. Iya, Bu. Kira-kira apa hambatan Pak Tri sehingga murid Bapak itu belum lancar untuk membaca? Kemarin, 2 tahun kemarin kan ada situasi pandemi, Bu Umi. Kita melakukan pembelajaran melalui daring. Jadi, walaupun sekarang anak itu kelas 3, mereka seperti kelas 1 SD. Serta kurangnya pembiasaan guru mapel dalam melatih mereka membaca, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi karena pandemi kemarin ya, Pak ya, sehingga pembelajaran melalui daring, kemudian gurunya tidak bisa mendampingi secara maksimal ya, sehingga menyebabkan anak-anak dalam hal membacanya masih belum lancar. Iya, Ya, Pak ya. ya, benar. Kemudian kalau berbicara sekarang, adakah kekuatan dari sekolah Bapak dalam mendukung apa yang menjadi permasalahan Bapak itu tadi? Banyak sekali, Bu. Kekuatan di SD saya itu fasilitas perpustakaan itu lengkap, buku. Jadi ketika anak mau membaca, mereka banyak judul-judul buku di sana. Serta banyak guru-guru muda yang selalu memberikan perhatian kepada anak-anak tentang pendidikannya. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Jadi di sekolah Pak Tri itu perpustakaannya sudah lengkap, kemudian koleksi bukunya juga banyak ya Pak ya. Banyak. Gurunya juga muda-muda. Mungkin ada yang lain Pak yang bisa menguatkan lagi. Mungkin bantuan dari orang tua. Ketika anak itu dibimbing oleh orang tuanya dalam belajar membaca, mungkin itulah lebih lagi untuk meningkatkan kualitas mereka dalam lancar membaca, Bu. Begitu. Jadi ada juga dukungan dari orang tuanya ya. Iya, Bu. Kemudian jika ada situasi yang kita nilai ya antara 1 sampai 10, yang terbaik itu 10 ya, kira-kira saat ini di angka berapa kemampuan mereka itu? Saya kira masih di angka 6, Bu. Karena jumlah murid saya kan 20, sedangkan yang belum lancar membaca itu ada 8 anak. Seperti itu, Bu. Jadi dari 20 anak itu tadi ya, masih beberapa anak yang belum lancar membaca ya. Ada 8 ya tadi ya. Iya. Nah, dengan keadaan seperti itu di level 6 itu tadi ya, menurut Pak Tri ya, kira-kira nanti yang Bapak inginkan itu di level berapa mereka? Yang dikatakan berhasil lancar membaca itu di level berapa? Saya sih optimis 10, Bu. Karena kalau kemarin itu pandemi, sekarang itu sudah normal lagi. Ya. Nah, kalau Pak Tri itu optimis di angka 10, kira-kira strategi apa yang ingin Bapak terapkan agar mencapai 10 itu tadi? Strategi saya banyak, Bu, sebenarnya. Tapi mungkin belum begitu maksimal saya menerapkannya. Yang akan saya terapkan adalah mengajak guru mapel membiasakan belajar membaca kepada murid. Yang kedua,
berkoordinasi dengan orang tua agar anaknya dibimbing dalam membaca, Bu. Oh ya, jadi strategi yang pertama adalah membiasakan anak membaca 15 menit dan meminta bantuan orang tua ya. Ada lagi, Bu, Nah, satu. ada lagi nggak? Ya, ada lagi satu. Ini mungkin yang paling bagus, Bu. Saya akan menerapkannya kepada anak pembelajaran pembiasaan 15 menit sebelum pelajaran dimulai, Bu. Di sana ada sudut baca, banyak buku di pojok kelas itu. Anak diwajibkan membaca dulu 15 menit sebelum pelajaran, Bu. Oh, ada lagi strateginya ya Pak ya, membiasakan anak membaca 15 menit ya di pojok baca. Ada pojok bacanya ya Pak ya? Ya, ada, Bu. Nah, kira-kira ada tidak ya rekan kerja yang bisa membantu Bapak dalam usaha Bapak itu? Ada, Bu. Itu ada Ya, Pak. petugas perpus namanya Bu Vita. Beliau itu sangat telaten sekali dalam mengajak anak untuk membaca. Kemudian di sana ada kegiatan merangkum juga, Bu. Serta banyak guru-guru muda yang nanti akan membantu saya. Jadi ada guru yang diajak untuk minta bantuan membantu Bapak ya, namanya Bu Vita ya. Ya. Oh ya. Nah, kira-kira dari beberapa kegiatan yang Bapak sampaikan tadi akan melakukan yang mana dalam waktu dekat ini? Yang akan saya terapkan dan mungkin itu akan saya lakukan setiap hari 15 menit sebelum pelajaran dimulai, akan saya terapkan anak dalam membiasakan membaca. Itu, Bu, saya kira yang paling pertama. Jadi hal pertama yang ingin Bapak lakukan adalah membaca 15 menit ya. Iya, Bu. Itu bagus. Oh ya Pak Tri, kita sudah ngobrol beberapa waktu ya. Nah, kira-kira apa yang Pak Tri dapatkan dari percakapan kita malam ini? Yang pertama, saya jelas senang sekali berbicara dengan Bu Umi. Saya awalnya bingung apa yang harus saya lakukan. Kemudian setelah mendapatkan arahan dari Bu Umi, mungkin sebenarnya saya sendiri yang menjawab dari solusi, tapi dengan bimbingan Bu Umi yang rileks, pikiran saya tenang, saya akan tahu apa yang akan saya lakukan dan akan saya kerjakan sehingga murid saya nanti lancar membaca, Bu Umi. Ya Pak, semoga nanti kegiatan Bapak juga akan lancar ya, dan anak-anak didik Bapak semuanya nanti lancar membaca seperti apa yang Pak Tri harapkan, menjadi di grade 10 itu tadi ya Pak ya? Ya, amin, Bu, amin, Bu. Kalau begitu saya ingin tahu ya progres dari murid-murid Pak Tri ke depannya. Kita ketemu lagi ya Pak, 1 minggu lagi ya? Ya, Kita cerita-cerita lagi, siap. sharing lagi ya? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, sama-sama ya Pak ya. Semoga sukses. Ya, selamat malam. Selamat malam. Sudah, Bu Umi? Sudah. Bagus sekali. Hebat. Luar biasa tadi percakapannya dari Bu Umi dan Pak Tri, luar biasa. Sudah, saya melihat sudah hampir rubrik penilaiannya hampir sudah terpenuhi, Bu Umi. Tadi Bu Umi mengatakan di sini indikator-indikatornya itu ada 2 yang spesifik. Kelihatannya sudah pengembangannya yang itu sudah masuk, Bu Umi. Terus ketercapaiannya yang bagaimana, Bu, indikatornya? Yang tadi sudah tercapai. Menurut saya, untuk saya tadi sudah perhatian penuh dengan Pak Tri, dengan coach saya. Kemudian untuk kemampuan mendengar aktif ya, Bu.
saya tadi sudah berusaha sebaik mungkin mengambil kata-kata dari Pak Triwohono, kemudian dari kata-kata itu saya juga sudah mengajukan pertanyaan yang menurut saya sudah berbobot, begitu Bu. Ya. Itu untuk penilaian dari saya sendiri. Oke, kalau saya melihat sudah bagus sekali Bu. Ini ada catatan-catatan kecil nih dari perbincangannya Bu Umi dan Pak Triwohono. Ini tadi saya sudah mencatat dari indikator yang tadi Bu Umi sudah disebutkan. Ternyata juga saya sudah melihat Bu, dari kehadiran penuh jenengan itu, dari tatapan, dari pembicaraan, nada-nadanya saya sudah sudah masuk ke kehadiran penuhnya Bumi dengan terlihatnya di umpan balik setiap Pak Tri memberikan uraian atau kata-kata, Bumi langsung tanggap, langsung sigap untuk memberi umpan balik kepada Pak Tri, sudah sangat kelihatan. Kemudian yang dalam mendengarkan aktif terlihat dari akhirnya dengan Bu Umi mendengarkan aktif mampu untuk terlihat dengan kata-kata yang memberikan atau memancing dari solusi-solusi dari coach sendiri. Akhirnya Bu Umi mampu untuk kedua-duanya sudah. Tapi untuk tambahan ya Bu, masih belum kurang pertanyaan yang lebih menggali lagi, pertanyaan berbobot itu ditambahkan lagi Bu untuk kedepannya. Itu saja yang saya tambahkan. Untuk keseluruhannya sudah bagus sekali, sudah memenuhi dengan indikator-indikator yang diinginkan oleh Bu Umi, sudah tercapai kalau menurut saya Bu. Ya, untuk itu yang terakhir kali ya Bu. Kemudian tadi kan kompetensi yang belum dikembangkan, yang belum kembangkan itu yang mana yang paling Bu Umi ingin dikembangkan lagi ke depannya? Ya, berdasarkan dari penilaian dari Bu Ana tadi ya, ternyata masih ada yang belum saya kuasai maksimal, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi menurut saya itu yang perlu saya kembangkan lagi Bu. Oke, siap. Saya perlu belajar lebih lagi untuk yang itu ya Bu ya. Oke, kita saling belajar ya Bu, saling sharing, kita saling memberikan umpan balik. Refleksinya hari ini sudah bagus sekali, sudah terlihat nih. Itu saja Bu, kita ketemu di kesempatan yang akan datang ya Bu. Sukses selalu, semoga tetap menjadi penggerak untuk sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu Umi. Iya, sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum. Saya untuk kesempatannya malam ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ana, selamat malam. Gimana kabarnya? Selamat malam Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah ya Bu Ana. Alhamdulillah. Jadi ini ya Bu Ana, ini kita melaksanakan kegiatan belajar bersama. Bagaimana yang telah disampaikan Bu Ana bahwa malam hari ini Bu Ana akan mengadakan kegiatan coaching dengan Bumi ya. Iya betul Pak. Baik, sebagaimana permintaan Bu Ana, saya diminta untuk membantu sebagai pengamat atau observer ya Bu. Oke, siap Pak. Tolong nanti dibantu ya Pak. Ya Bu Ana, kita belajar bersama Bu. Kita langsung saja ya Bu Ana. Jadi pada kegiatan nanti prinsip-prinsip dari coaching adalah pembukaan, kemudian proses kreatif dan mengembangkan potensi dari usinya ya. Itu kira-kira yang nanti menjadi bagian dari publik. Dan selanjutnya saya perlu menanyakan bahwa apa sih sebenarnya tujuannya coaching Bu Ana? Kegiatan coaching dengan ini nanti tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya pada coaching hari ini
saya ingin membantu Bu Umi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, hanya membantu, hanya membuat Bu Umi itu menceritakan yang akan dilakukan Bu Umi itu sendiri, Pak. Jadi membantu ini apabila ini mengembangkan potensinya atau ingin cerita apa nanti Bu Ana membersamai dan Hanya iya, betul, Pak. membantu mencetuskan ide-ide gitu ya. Iya, betul, Pak. Baik Bu. Kemudian nanti pada saat kegiatan coaching itu prinsipnya adalah kompetensinya, maksud saya kompetensinya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan itu. Saya yakin itu sudah paham di sana, kita memang itu. Nah, dari ketiga-tiganya ini sebenarnya yang mana yang nanti dikembangkan di sana? Yang dikembangkan. Sebenarnya yang ingin saya kembangkan dari Bu Umi itu adalah kehadiran penuh, Pak, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kehadiran penuh dalam hal keseluruhan, Pak, dari pikiran, dari gestur itu saya ingin kembangkan dari Bu Umi nanti. Jadi nanti yang akan dikembangkan pada kehadiran penuh ya Bu, sama Pak, secara aktif gitu ya. Iya, Pak. Jadi pada spesifik ke situ ya. Sebenarnya tiga-tiganya penting, tapi nanti akan spesifik ke mendengarkan aktif sama hadir secara keseluruhannya gitu ya, Pak. Iya, betul. Karena boleh sedikit ceritakan indikatornya nanti seperti apa ya? Ketika anak bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, kira-kira seperti apa sih nanti indikatornya? Yang pertama kehadiran penuh, ketika Bu Umi sudah melakukan kehadiran penuh dalam teknik coaching pada hari ini, Bu Umi itu mampu untuk mengeluarkan pikiran-pikiran atau solusi-solusi yang cemerlang dari permasalahan dia sendiri itu, Pak. Kemudian ketika mendengar aktif, yang indikator mendengar aktif, ketika Bu Umi sudah mampu untuk mendengarkan aktif, itu terlihat dari indikator-indikator Bu Umi itu mampu membawa dirinya sendiri melakukan kegiatan tersebut kepada permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan, Pak. Itu saja. Baik, jadi kegiatan indikatornya nanti jika Bu Ana hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif, nanti uji atau Bu Umi sebagai uji nanti secara akan lebih terbuka, lebih leluasa dan sebagai mitra gitu, akhirnya bisa mengeluarkan unek-unek atau mungkin apa sih yang ingin diceritakan secara leluasa pula. Itu kira-kira ya Bu Ana? Betul ya, Pak. Baik Bu Ana, saya kira sebagai pembukanya itu dulu. Saya akan ikut membersamai Bu Ana untuk kegiatan coachingnya sama Bu Umi. Saya akan membantu mengobservasinya atau mengamati lah gitu ya Bu Ana. Dan silakan Bu Ana, silakan coaching dengan Bu Umi. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Apa kabar, Bu Ana? Alhamdulillah baik. Bu Umi bagaimana? Sehat? Baik juga, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ana, malam ini bisa bersama saya sesuai dengan perjanjian kita yang kemarin ya. Oke, iya, WA-nya jenengan langsung saya buka, langsung saya balas. Oke, siap Bu Umi, kapan? Siap ya Bu untuk membantu permasalahan atau yang kadang mengganjal di hati kita gitu ya Bu. Ya, betul. Ya, gini Bu. Sebenarnya kan kita ngomong-ngomong tetap ada tujuannya tak Bu. Apa sih tujuan jenengan itu pingin ngobrol dengan saya? Gini Bu, jadi saya itu ingin curhat ya sama Bu Ana. Saya punya masalah. Saya itu merasa kemampuan public speaking saya itu masih rendah. Juga karena ditambah punya sifat yang pemalu dan saya itu kurang percaya diri.
Jadi ketiga itu adalah yang saya keluhkan, merupakan masalah saya, dan saya ingin saya bisa menjadi public speaking yang baik, kemudian mengurangi pemalu saya, dan saya bisa percaya diri. Karena gini Bu, saya itu sekarang sedang mengikuti sebuah program ya, yang namanya GMT. Nah, di program tersebut mengharuskan saya untuk pengimbasan. Pengimbasan itu adalah kegiatan memberikan materi kepada orang lain, orang banyak. Nah, saya kan punya kekurangan itu. Itu kesulitan saya, Bu. Berarti jenengan itu ingin berbicara di depan umum dengan leluasa, malunya hilang, terus lebih percaya diri ya Bu? Iya, betul. Oke, ya, ya, oke. Semoga nanti bisa terlaksana ya Bu dengan kita ngobrol ini. Iya. Setelah tadi jenengan ikut GMT itu memerlukan tidak hanya GMT dok Bu, kita di depan umum pun harus sebagai guru kita harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri kan kurang mantep mengajarnya. Sebenarnya ukurannya keberhasilan nanti itu yang bagaimana sih Bu? Yang jenengan impikan begitu yang bagaimana? Ya, dalam saya mengadakan meeting atau pertemuan atau diklat itu ya Bu ya, saya itu jadi pede, kemudian kemampuan saya bicara untuk membuka, menutup, dan menyampaikan materi itu sudah bagus, terus diterima, materi saya itu diterima dengan baik oleh audiens saya Bu. Oke, jadi jenengan setelah mampu untuk public speaking yang bagus, jenengan pingin memimpin meeting, memimpin apa ini tadi diklat, menyampaikan materi, kemudian membuka menutup dengan cantik lah caranya, dengan cantik, dengan sempurna, enak didengarkan gitu ya Bu. Iya, oke. Sepertinya kesempatan-kesempatannya yang menurut Bu Umi yang ada nggak dari tujuan kita ini, ada nggak Bu kesempatan-kesempatan yang dilakukan Bu Umi selama ini? Kalau saya selama ini untuk apa ya Bu ya? Untuk memperbaiki ya kemampuan saya itu tadi. Itu saya sebelum melakukan mendiklat orang gitu, saya mempelajari materi dengan baik. Saya harus menguasainya dulu. Kemudian setelah saya pelajari, saya belajar untuk menyampaikan. Kalau ada orang ya saya ajak untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Kemudian kalau tidak ada, saya menggunakan cermin untuk melihat bagaimana penampilan saya. Selama ini dua hal itu Bu yang sudah saya lakukan. Sebenarnya sudah banyak ya Bu. Dari kita bicara di depan cermin itu sudah melatih kita sebenarnya, kesempatan-kesempatan itu terus belajar menyampaikan kepada murid-murid, mempelajari materi walaupun ngomong sendiri, sebenarnya itu sudah termasuk kesempatan-kesempatan yang bagus. Kemudian dari kesempatan itu skala keadaan jenengan sekarang untuk mencapai skala yang tertinggi 100 itu skala yang 10 itu jenengan di skala berapa saat ini? Kalau saya merasa di skala 7 lah Bu, dan saya ingin yang sempurna seperti para pembicara profesional itu Bu. Pingin ke 100 ya Bu, ke 10 gitu ya, maaf 10 ya, 100 kebanyakan, ke 10 iya, semoga nanti bisa tercapai Bu ke skala 10. Dari ukuran keberhasilan, dari kesempatan-kesempatan yang jenengan tadi sampaikan itu, kiranya ada hambatan tidak Bu? Kalau untuk hambatan ya itu tadi, saya masih
walaupun saya sudah belajar dulu, terus sudah mencoba dulu, itu perasaan malu, grogi itu tetap masih ada, Bu. Iya. Tetap ada itu. Iya Bu. Ya hambatan tetap pasti ada ya Bu. Setiap sesuatu itu pasti ada hambatan. Tapi kan tidak menjadi kita untuk stagnan atau diam di tempat ya Bu. Harus menjadi pemacu kita untuk lebih menyukseskan apa yang menjadi keraguan kita sendiri ya Bu. Iya. Dari tadi jenengan sudah mengutarakan kesempatan, ukuran keberhasilan tadi, rencananya yang akan ini lakukan, rencana aksinya untuk mencapai atau Bu Umi agar tidak malu, tambah percaya diri, mampu speakingnya bagus di depan umum, rencananya yang akan Bu Umi lakukan apa Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin itu Ibu, selain yang 2 itu tadi, saya mungkin akan mengikuti kursus mungkin Bu ya, kursus public speaking, atau juga yang kalau yang tidak berbayar mungkin itu mengikuti sosial media para pembicara yang sudah handal, itu pasti punya sosial media, kemudian mereka pasti membagikan tips-tips. Nah, saya juga bisa mengikuti itu Bu. Jadi 2 hal itu mungkin bisa saya lakukan Bu ya. Ya. Oke. Kira-kira dalam jangka waktu kedepannya kapan gitu Bu? Untuk kursusnya saya belum bisa Bu, kalau kursusnya, karena saya masih banyak kegiatan ini ya Bu ya. Kalau yang satunya yang mengikuti sosial media itu, saya sudah mulai bisa sekarang Bu. Mengikuti TikTok-nya atau mengikuti Instagram-nya, itu mungkin saya itu sudah bisa mulai sekarang. Mulai malam ini lah Bu, saya cari-cari siapa profesional public speaking yang bisa saya ikuti dan saya amati, tiru, dan untuk modifikasi dari apa yang mereka bisa. Oke, kan sekarang banyak sekali ya Bu, ada YouTube, ada TikTok, ada IG, bahkan sekarang lebih banyak lagi sosial media yang kita bisa belajar dari situ. Oke, semoga nanti bisa berjalan lancar Bu secepatnya. Kemudian gini Bu, kemudian komitmen yang membuat Bu Umi itu akan mencapai ke skala 10, apa komitmennya? Saya akan melakukan beberapa kegiatan saat itu. Yang pertama, tetap rajin mempelajari materi yang akan saya sampaikan, karena itu adalah yang terpenting menurut saya. Kemudian yang kedua, saya akan tetap berlatih. Yang ketiga, saya akan mengamati, meniru, dan dari profesional public speaking itu. Kemudian yang untuk selanjutnya ke depan, beberapa waktu yang akan datang ya Bu, kalau saya sudah tidak repot banget, saya akan mengikuti kursus public speaking itu. Oke. Kira-kira adakah teman atau siapa gitu yang mampu untuk mengingatkan atau tetap terus jenengan di komitmen itu, siapa Bu kira-kira yang bisa membantu membantu permasalahan ini? Kalau saya punya teman Bu, saya punya teman yang juga bisa Bu, juga sudah biasa untuk menjadi pembicara. Mungkin dengan beliau saya bisa sharing-sharing Bu. Oke. Semoga bisa terlaksana ya Bu. Kendala-kendala jenengan, tujuan jenengan untuk agar mampu untuk menguasai audien yang lebih besar lagi. Kemudian begini Bu,
tindak lanjutnya yang jenengan tadi sudah sampaikan, mengikuti kursus, sosmed, mengikuti apa itu namanya, belajar mandiri, belajar menyampaikan, ngomong di depan kaca, itu kan termasuk strategi atau yang akan Bu Umi lakukan. Tindak lanjut yang paling kira-kira paling bisa mendukung itu yang mana, Bu, dari sesi coaching ini tadi? Menurut saya harus banyak berlatihnya itu tadi dengan berdasarkan tips-tips dari profesional public speaking itu. Berlatih dari mereka. Oke, ya semoga bisa terlaksana ya Bu dengan lancar. Kita ketemu lagi minggu depan bisa ya Bu? Bisa Bu, saya ada acara saya. Oke, nah saya ingin melihat perkembangannya bagaimana dari kegiatan coaching hari ini. Bu Umi sudah ke level 10 atau belum? Gitu ya Bu Umi? Kita ketemu minggu depan. Bu, ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Selamat melaksanakan programnya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Ana kegiatan. Terima kasih Pak. Ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian ini juga bisa akhirnya menceritakan unek-uneknya berkat dari bantuan dari Bu Ana. Luar biasa ini. Secara umum menurut Bu Ana dari kompetensi yang dikembangkan tadi kan mendengar aktif dan juga hadir secara penuh ya. Ini seperti apa Bu Ana tadi? Bu Ana merasa seperti apa juga sampai itu? Oke. Tadi saya melihat Bu Umi itu dari kehadiran penuh sudah terlihat dari penyampaian solusi-solusi, strategi yang disampaikan Bu Umi sudah banyak sekali. Kemudian dari indikatornya mendengarkan aktif juga sudah tampak sekali, dari gestur tubuhnya, dari menceritakan unek-uneknya itu sudah terlihat Pak. Indikatornya saya sudah terpenuhi Pak. Ya, sudah berhasil ya Bu ya. Jadi Bu Ana sendiri juga sudah hadir sepenuhnya, kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan akhirnya suasananya bisa nyambung gitu ya Bu. Dan akhirnya pembicaraannya efektif. Nah, tapi secara umum itu luar biasa memang kegiatan percakapan coachingnya itu sudah dengan alur Tirta dan kemitraan tadi mengembangkan potensi juga masuk, kemudian juga akhirnya muncul proses kreatif di situ. Akhirnya Bu Umi kemudian ini langkah-langkahnya akan kursus, akan kemudian melihat public speaker yang sudah profesional. Ini masih kreatif luar biasa gimana? Nah, sehingga hampir tidak ada tuh yang perlu diberikan koreksi, semuanya sudah bagus, jalan lancar, dan tadi juga penguatan sampai pada penegasan penguatan komitmen ya, komitmennya apa sampai harus dilakukan yang segera mungkin dalam apa itu luar biasa. Cuman mungkin sedikit saja menambahkan perlu adanya pengawalan komitmen gimana ya. Jadi di pertanyaan terakhir, siapa yang nanti akan membantu Bu Umi untuk mengawal komitmen itu supaya kalau pas kursus ada yang ngingetin, ini pas melihat tayangan-tayangan di sosial media ada yang ngingetin gitu untuk melihat pembicara. Jadi itu aja sih tambahannya. Ada Oke, siap Pak. Tambahan. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu Bu Ana catatan kecilnya itu aja. Dan kira-kira menurut Bu Ana sendiri apa masih ada ya kompetensi yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching itu, yang kedepannya seperti apa mengembangkan? Secara umum sudah bagus sih, tapi mungkin menurut Bu Ana akan ada yang lebih didalami lagi. Mungkin ini Pak, pengembangan tentang
pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat pemantik yang sedikit tapi memancing, Pak. Kadang saya itu melebar ke sana kemari ke riang gembira, akhirnya titik fokusnya belum, Pak. Titik fokus ke pertanyaan yang berbobot itu, Pak, yang masih perlu saya kembangkan itu. Nah, jadi titik fokusnya pada fokusnya itu sendiri ya, fokus pada pertanyaan. Belum fokus, menjaga fokus supaya komunikasinya tetap nyambung, nggak melebar gitu ya, Bu Ana. Iya, betul, Pak. Biasa Bu Ana, dan saya kira kegiatan sharing kita atau kolaborasi kita luar biasa malam hari ini, Bu Ana, dan mohon maaf apabila tadi ada sedikit masukan dan catatan kecil saja sih. Tapi saya ikut belajar Bu Ana, dan terima kasih Bu Ana telah sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih waktunya sudah disempatkan untuk mengobservasi kami. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam. Selamat malam Pak Heru. Malam Pak Tri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa sehat. Pak Tri, gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Pak Heru. Pada malam hari ini Pak Heru dan Bu Ana ingin melakukan coaching ya? Iya betul Pak. Nanti dalam coaching, apakah tujuan yang ingin Pak Heru capai? Sebenarnya nanti saya ingin apa-apa yang dalam diskusi coaching itu dengan Bu Ana sebagai mitra atau kunci saya, itu saya bisa membersamai, kemudian membersamai Bu Ana untuk mencetuskan ide-ide, barangkali nanti ada yang bisa dikuatkan, dikembangkan kalau ada masalah yang sudah apa. Itu sih Pak tujuannya. Ya, dalam pembicaraan ini Pak Heru ingin bersamai Bu Ana untuk mencari solusinya. Iya betul. Sebelum pelaksanaan coaching, ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pak Heru, diantaranya perhatian penuh, kemudian menjadi aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pak Heru ingin menerapkan kompetensi yang mana? Sebenarnya ketiga-tiganya sih Pak, nanti ingin saya kembangkan dari hadir sepenuhnya dalam coaching, kemudian antara aktif, dan juga nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu Pak, ketiga-tiganya. Ya, jadi ketiga-tiganya. Tapi dari ketiga-tiganya itu kan ada mungkin yang paling spesifik yang Pak Heru ingin observasi dari saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi mau dibantu juga ya Pak. Jadi saya ini lemah pada bagaimana ketika saya mengutarakan pertanyaan yang seperti itu sehingga bisa memantik atau memotivasi kunci mencetuskan itu. Nah, dalam kegiatan nanti yang akan saya kembangkan itu lebih spesifik kepada bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Pak Heru ingin diobservasi tentang pertanyaan yang berbobot. Lalu apa indikatornya ketercapaian dan tujuan tersebut Pak Heru? Jadi gini Pak, nanti supaya coachingnya itu bisa berjalan dengan efektif, saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu diharapkan kunci bisa kemudian memunculkan ide-ide kreatif yang muncul dari dirinya sendiri, dan kemudian saya membantu menguatkannya saja. Itu sebenarnya di situ Pak indikatornya pencapaiannya nanti. Ya, semoga lancar ya Pak Heru tentang coachingnya dengan Bu Ana. Terima kasih. Nanti setelah ini kita bertemu lagi untuk bicarakan hasil coaching antara Pak Heru dengan Bu Ana. Silakan Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Bagaimana kabarnya Pak Heru?
Alhamdulillah sehat Bu Ana. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin saya minta tolong Pak Heru untuk kita ngobrol sebentar, soalnya ini kok sepertinya ada yang mengganjal sesuatu gitu, gimana gitu Pak. Bu Ana, dengan senang hati Bu Ana, nanti apa yang kira-kira saya bisa membantu ya Bu Ana. Bu Ana ada hal-hal yang perlu diobrolin nih, atau Iya Pak. sesuatu yang unek-unek yang ingin diomongkan, silakan Bu Ana, nanti kita belajar bersama. Oke Pak. Baik Bu Ana, jadi saya boleh menanyakan nanti percakapan kita ini tujuannya apa sih Bu Ana? Gini Pak, saya itu pingin teman-teman saya itu mampu atau menyelesaikan PMM itu loh Pak, yang sedang digaung-gaungkan itu loh Pak, platform mereka mengajar itu sampai ke mendapatkan sertifikat Pak. Karena itu kan banyak sekali topiknya loh Pak, jadi ada beberapa topik, tapi saya ingin teman-teman mendapatkan sertifikat di PMM itu loh Pak, sampai mendapatkan sertifikat itu. Jadi tujuannya nanti Bu Ana mendapatkan langkah-langkah atau solusi atau cara-cara seperti bagaimana supaya teman-teman di sekolah itu bisa mengakses platform Merdeka Mengajar yang pada akhirnya ikut pelatihannya dan mendapatkan sertifikat. Iya betul. Nah, boleh tahu mana seperti apa kondisinya sekarang ini, misalkan ada jumlah gurunya berapa di sana, terus kondisinya artinya sudah ikut berapa, yang belum ikut itu berapa, boleh tahu? Jumlah gurunya 10 Pak. Terus begini Pak, kan ada guru-guru yang IT-nya lemah. Ada sih guru yang sudah IT-nya bagus sampai selesai, sampai dapat sertifikat, ada beberapa, tapi belum keseluruhan Pak, baru ada separuh lah, 50% gitu Pak. Baik, jadi 50%-nya ya Bu ya? Atau iya, mungkin belum ada gitu ya? Dari yang sebenarnya ada peluang dan ada potensi dari beberapa guru yang IT-nya bagus, dan kemudian tetapi masih belum tertarik untuk mengikuti PMM gitu ya Bu? Iya betul. Ya, jadi kalau boleh tahu nih motivasi ya Bu, lebih pada motivasi atau ketertarikan untuk mengikuti kegiatan di PMM ini kalau boleh tahu berapa, kalau misalkan skalanya 1 sampai 10. Nah, teman-teman Bu Ana ini yang kondisinya sekarang yang sehingga nggak ikut di PMM itu berapa di sekarang? Kalau saat ini masih di level atau skala 5 Pak. Padahal pingin saya itu 10, semuanya melakukan begitu Pak. Oke, jadi sekarang ini di skala 5 ya Bu ya? Iya Pak. Dan ekspektasinya Bu Ana di 10 gitu ya? Iya. Kira-kira boleh tahu nih apa saja mereka motivasinya belum tertarik untuk mengikuti mengakses PMM itu, kira-kira apa ya Bu? Hambatannya gitu ya Pak. Hambatannya yang pertama itu kadang itu GTT kan 100% gitu untuk mengerjakan PMM itu. Yang kedua usia Pak, usia mempengaruhi, atau IT-nya itu orangnya sudah sepuh, mau pensiun itu akhirnya kan semangat untuk ke PMM-nya juga sedikit menurun Pak. Itu hambatannya. Hambatannya GTT ya Bu ya? GTT dengan yang mau pensiun. Iya Pak, betul. Itu motivasinya masih lemah, padahal mereka sebenarnya memiliki potensi IT bagus mungkin ya Bu ya, karena mungkin GTT-nya ini sebenarnya ada potensi tapi hanya semangatnya ada kurang. Tapi yang kemudian kendala kedua adalah
yang memang sudah mendekati pensiun gitu ya Bu. Iya, Mungkin, iya Pak. Karena setelah pensiun mungkin Bapak gitu kira-kira. Iya, betul. Kira-kira begitu. Namun sebenarnya ada peluang ya Bu, ada potensi, ada apa namanya yang bisa ditingkatkan. Nah, situasi ini Bu Ana, situasi yang sebenarnya Bu Ana pengen sekolahnya guru-gurunya bisa mengakses PMM, tetapi kemudian ada kendala kan. Tapi saya melihat ada potensi. Nah, dari potensi itu atau mungkin dari ide-ide Bu Ana yang terpikirkan atau barangkali langkah seperti apa yang potensial untuk dilakukan pada rencana aksi Bu Ana kayak apa kira-kira supaya mereka tidak termotivasi dan ikut. Sebenarnya potensinya sangat banyak Pak, potensinya. Kita yang guru-guru yang muda-muda itu kami siap untuk memberi pelatihan atau memberi bantuan kapanpun, walaupun lewat WA atau telepon atau secara langsung. Kami yang enom-enom itu, yang muda-muda itu siap Pak, itu potensinya. Kemudian kepala sekolah juga sangat mendukung untuk kami terus mengisi di PMM sampai ke aksi nyata, bahkan sampai mendapatkan sertifikat itu. Karena itu termasuk salah satu dari kegiatan Kemendisbud-Ristek itu Pak. Itu adalah program yang terbaru yang sedang digaung-gaungkan itu loh Pak. Itu mungkin. Jadi sebenarnya rencana Bu Ana ketika dibutuhkan untuk membersamai atau membantu rekan-rekan ini siap ya Bu? Siap Pak. Jadi siap. Jadi rencananya nanti siap membantu teman-teman yang ingin mengakses PMM. Bagaimana caranya? Misalkan ada pelatihan ya, karena siap menjadi narasumbernya gitu ya. Iya, betul Pak. Dan ternyata juga ada peluang yang tadi dukungan dari kepala sekolah. Ya, iya. Dan juga tadi ada peluang juga ya Bu, sarana prasarana sekolah misalkan jaringan internet, kemudian laptop atau device-device yang dibutuhkan ada. Iya, dapat bantuan Chromebook Bu untuk sekolahan saya. Sebenarnya sudah pegang satu-satu. Peluangnya ya laptop sudah tidak ada masalah, ya internet juga tidak ada masalah. Jadi misalkan Bu Ana sebagai katakanlah narasumber atau inklusif bagi teman-teman di sekolah Bu Ana itu sangat memungkinkan ya Bu. Support kepala sekolah ada, sarana prasarana memungkinkan, jaringan internet oke gitu. Ini luar biasa. Mungkin ada rencana yang lain Bu Ana selain dengan siap jadi instruktur atau narasumber? Mungkin dengan gini Pak, langsung terjun dengan praktek langsung mungkin tambahan dengan cara dipraktekkan secara langsung praktek gitu ya. Iya Pak. Bu Ana itu luar biasa. Jadi ada dua hal ya yang saya tadi. Yang pertama Bu Ana siap membersamai untuk berlatih, kemudian dalam waktu-waktu mungkin dekat langsung praktek, langsung diajak praktek supaya tahu caranya. Ternyata nggak susah ya. Iya. Mereka tertarik gitu ya Bu. Iya Pak. Nah, kira-kira ini waktunya kapan Bu Ana untuk melaksanakan rencana aksi Bu Ana ini? Mungkin besok saya setelah pembelajaran mungkin nanti saya berhubungan dengan kepala sekolah untuk meminta waktu atau tambahan waktu setelah anak-anak pulang atau anak-anak selesai pembelajaran, meminta Bapak Ibu guru untuk memulai dari awal begitu Pak. Ya, jadi akan segera dilakukan besok ya setelah pembelajaran. Insya Allah besok Pak. Iya. Minta tambahan waktu supaya ada kegiatan pelatihan bersama Bu ya Bu Ana. Iya Pak. Saya kira itu langkah yang bagus Bu Ana. Semoga nanti bisa dilakukan. Semangat Bu Ana ya. Oke Bu Ana, luar biasa. Kita sudah melakukan percakapan tadi. Bu Ana sudah memberikan informasi dan langkah-langkah selanjutnya. Dan ketika kita sudah mengadakan percakapan ini tadi, perasaannya gimana Bu Ana?
memberikan ide-ide. lega Pak, ya. Saya lebih lega Pak, lebih sudah tidak menjadi beban saya Pak. Ya Bu Ana, percakapan kita saya kira meskipun tadi singkat tapi banyak poin yang kita dapatkan, dan terima kasih Bu Ana telah mempercayai saya untuk dengan menemukan solusi-solusi. Semoga teman-teman di sekolah Bu Ana bisa segera mengakses PMF dan dapat menggunakan. Amin ya. Dan, Terima kasih Pak. Besok-besok ya, siap mengganti nanti ya Pak. informasinya perkembangannya seperti apa nanti saya tunggu Bu Ana. Terima kasih. Oke, minggu depan kita cukup ya Bu Ana. Oke, terima kasih Selamat malam Bu Pak. Ana. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Heru. Malam Mbak Tri. Ya, terima kasih telah bersama tadi Pak. Kegiatan coaching yang sangat luar biasa Pak Heru, bisa berjalan dengan santai, kemudian mengalir seperti itu. Tadi sebelum Pak Heru melakukan coaching, kita telah melakukan kesepakatan, yaitu terkait indikator yang sudah dicapai, kira-kira bagian mana? Saya tadi kan sebenarnya ingin mendalami atau lebih mengembangkan pada bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Menurut saya sendiri nih Pak, jadi ketika tadi saya berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot, itu terbukti bahwa Bu Ana selaku coaching itu kemudian langsung mencetuskan ide-idenya, tidak banyak mikir apa ini itu, oh ini langsung langkahnya ini, langsung ingin siap membersamai teman-teman yang pelatihan, kemudian ada beberapa koordinasi dengan kepala sekolah dibantu ini. Nah ini saya kira pertanyaan saya juga membantu Bu Ana untuk mencetuskan ide-ide, dan saya kira indikator pencapaiannya juga sudah berhasil Pak menurut saya, tapi saya memerlukan catatan atau semacam masukan koreksi dari Pak. Benar Pak, saya kira begitu. Tadi terlihat oleh saya juga, yang buktinya Bu Ana mendapatkan solusi untuk mengajak teman-temannya mengikuti diklat di platform Merdeka dengan fasilitas yang sudah dipunyai oleh Bu Ana. Mungkin sedikit dari catatan saya Pak, tadi coaching tadi berjalan dengan bagus, menggunakan alur yang rapi, kemudian menggunakan kompetensi yang 3 kompetensi sudah dilaksanakan, yaitu perhatian penuh, mendengarkan aktif, dan bertanya yang berbobot. Tapi ada sedikit Bapak yang perlu diperbaiki, yaitu dengan melatih lagi dalam mencari pertanyaan berbobot untuk menggali agar si coach lebih memunculkan ide-idenya lagi. Mungkin itu Pak dari saya. Oh gitu. Ya Pak, terima kasih Pak masukannya. Kemudian ada satu lagi Pak, mungkin ada dari Bapak yang ingin dikembangkan lagi dari kompetensi itu Pak. Ya sebenarnya sih seluruhnya ingin saya kembangkan Pak. Tapi kemudian dalam pengembangan ini nanti saya akan sering melakukan praktik-praktik yang secara nyata, kayak di sekolah berhadapan anak-anak ataupun dengan rekan sejawat, itu dalam situasi formal maupun non formal, ini nanti teknik-teknik coaching meskipun tidak keseluruhan tahapan yang saya lakukan, tapi mungkin pendalaman di bagaimana saya belajar dengan pertanyaan robot, kemudian saya mendengarkan dengan baik, kemudian hadir secara full, itu akan saya latih terus. Iya Pak, saya kira dengan banyaknya praktek, jam terbang yang tinggi membuat kita lebih mahir lagi dan terampil melakukan coaching. Mungkin itu saja Pak. Kita berjumpa lagi. Baik Pak Tri, terima kasih Pak Tri telah dibersamai dan diberi masukan-masukan. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Selamat malam Pak Tri, apa kabar? Selamat malam Bu Umi. Kabar saya baik. Kabar Bu Umi bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik ya. Pak Tri malam ini akan melakukan coaching dengan Pak Heru ya. Iya, dengan Pak Heru. Ya. Jadi sebelum pelaksanaan saya ingin tahu tujuan dari coaching yang akan Bapak laksanakan tadi nanti itu apa?
inginkan nanti ingin membantu Pak Heru dalam menyelesaikan masalahnya. Oh ya, jadi Pak Tri ingin bantu Pak Heru untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, Nah, nanti saya bertugas sebagai sebagai pengamat ya Pak ya, akan mengamati jalannya kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Nah, kompetensi inti dari pengamatan saya nanti adalah yang ada 3 ya Pak ya. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh dari Pak Tri, kemudian mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi-kompetensi itu, kompetensi inti yang akan dikembangkan nanti yang mana Pak? saya ingin menggabungkan semuanya Bu, dari ketiga-tiganya, yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan perhatian penuh Bu. Oh ya, jadi ketiga-tiganya ingin dikembangkan ya dalam percakapan coaching nanti ya. Tapi pasti ada satu kompetensi ya yang Pak Tri pilih ya. Kompetensi mana yang secara spesifik untuk saya observasi nanti? Saya itu lemah dalam mendengarkan aktif Bu. Saya itu kadang pikiran saya kemana-mana, jadi mungkin mendengarkan dengan fokus untuk menggali pertanyaan dari Pak Heru untuk saya jadikan pertanyaan pemantik agar Pak Heru mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, jadi Pak Tri masih yang ingin diobservasi yang spesifik itu adalah yang kompetensi yang kedua, yaitu yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira dari indikator dari kompetensi itu, indikator ketercapaian kompetensi itu apa Pak yang akan saya nilai nanti? Saya akan cerita Pak Heru dan akan Ya. mengumpulkan, kemudian buat suatu pertanyaan buat Pak Heru agar Pak Heru nanti muncul ide-idenya, gagas-gagasannya, sehingga Pak Heru mendapatkan solusinya sendiri Bu. Jadi yang ingin indikator yang ingin diobservasi ya ketercapaiannya adalah yang pertama mendengarkan cerita dari Kuci ya, kemudian dari situ kita Pak Tri bisa menyimpulkan, kemudian memberikan pertanyaan sehingga Pak Heru bisa mencari solusi atau menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapinya ya. Ya benar Bu, seperti itu. Ya, jadi itu semuanya nanti setelah kegiatan coaching yang Bapak laksanakan, kita akan bertemu kembali untuk merefleksi, ya Pak ya? Iya Bu, dengan senang hati minta masukannya. Ya. Oh ya, sekarang silahkan Pak Tri untuk melaksanakan kegiatan coachingnya, semoga lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang Pak Tri harapkan. Terima kasih Bu. Malam. Sama-sama Pak. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Pak Heru. Bagaimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Tri gimana, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Pak Tri, saya ini minta bantuan Pak Tri nanti untuk apa namanya, saya ingin sharing sih Pak sebenarnya, ingin ngobrol sama Pak Tri karena ada beberapa yang bisa curhatkan kayak gitu, pembelajaran sirkulasi. Nah Pak Tri ada waktu ya? Bisa ya? Saya kali ini longgar, saya sempatkan waktu banyak semuanya buat Pak Heru. Adakah Ya siap, terima kasih yang Pak. diinginkan dari percakapan ini Pak Heru? Ya jadi gini Pak, sebenarnya kan saya ingin apa ya, semacam curhat gitu ya, ngobrol dengan Pak Tri karena saya itu sudah mengajar di kelas, sebenarnya sudah berusaha untuk secara optimal dengan performa optimal, menggunakan teknik yang menarik menurut saya sih.
Nah, kemudian saya merasa bahwa anak-anak itu juga menyimak dengan baik. Tapi ketika saya berikan tugas bahasa Inggris dalam pelajaran jadwal, tugas kerja kelompok nih Pak. Nah, pas kerja kelompok itu kalau anak-anak ini sebenarnya senang, tapi kemudian hasil dari pekerjaan kelompok itu belum sesuai dengan harapan atau belum sesuai dengan tujuan yang saya tentukan pada kerja kelompok itu. Nah, anak ini cenderung banyak yang bermain sendiri gitu Pak, diskusi gitu Pak. Jadi itu sih, saya ingin dapat masukan saran dari Pak Wi, sehingga nanti apa itu yang bisa dikembangkan. Berarti anak itu dalam kerja kelompok mereka tidak fokus, main sendiri seperti itu ya Pak? Iya kayak gitu sih Pak. Apa karena bahasa Inggris kurang menarik gitu apa gimana? Itu ya, Pak. Kalau boleh tahu, seandainya nanti berhasil, ukuran keberhasilan itu seperti apa ya Pak? Sebenarnya sih kondisinya anak-anak di sekolah kami itu ya kalau di skala ini dari 1 sampai 10 Pak, posisi kerjasama atau antusias dalam belajar itu di posisi 5. Nah ini harapannya sebenarnya pada awal-awalnya itu belum begitu tinggi. 7 saya kira cukup Pak, karena materi bahasa Inggris itu agak sulit. Ekspektasi saya itu di 7 gitu aja dari sekarang kondisinya itu Pak. Untuk mendapatkan angka 10 kira-kira seperti apa Pak strateginya? Sementara sih kalau 10 berat ya Pak, tapi saya targetnya 7. Wah, 7 ya. Jadi 7 ya, kalau 7 berarti ekspektasinya sih bisa 10, tapi saya 7 dulu Pak. 7 Pak. Kalau bicara strategi sebenarnya saya ingin menemukan strategi pembelajaran diskusi kelompok anak-anak itu mereka antusias semuanya, kemudian mereka menganggap bahwa pelajaran bahasa Inggris itu tidak sulit begitu Pak. Mungkin bisa kasih masukan pendapat. Kira-kira tadi kok tidak bisa 10 itu hambatannya apa saja? Ya hanya sih Pak, kalau anak-anak ini memang masalah penguasaan vocabulary Pak, atau kata-kata itu yang pertama. Yang kedua, mereka menganggap bahwa ketika bahasa yang dipelajari itu bukan bahasa asli dari kesehariannya, maka dianggap sesuatu yang itu sulit untuk dipelajari. Nah itulah yang menjadi kendala. Kalau di skala prioritas kan Pak, itu apa yang ingin Bapak lakukan dulu untuk mencapai anak agar fokus? Sebenarnya sih begini, anak-anak itu ketika saya coba dengan pembelajaran yang interaktif Pak, misalkan ditayangkan video, audio pembelajaran dan mereka menyimak dengan video yang menarik, itulah yang akan membuat antusias. Kemudian dari hasil pengamatannya itu didiskusikan dalam kelompok, kemudian mereka menyimpulkan. Nah, kemudian itu yang pertama Pak, jadi dengan pembelajaran yang interaktif memakai peralatan digital. Yang kedua, sebenarnya saya pengen ini dalam hal menambah vocabulary anak-anak itu memakai semacam mini card gitu Pak. Jadi kartu kecil yang isinya itu adalah kata-kata berbahasa Inggris tetapi sudah ada artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, kartu ini bersifat memandu anak-anak dalam memahami setiap teksnya itu. Tapi memang itu kesulitannya harus buat satu terus. Oh iya Pak, dengan kartu itu bagus sekali, tapi mungkin ya menambah kesibukan Bapak, tapi untuk siswa ya baguslah. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak dalam waktu dekat ini? Strategi Bapak? Ya itu, saya mungkin ini ya, lebih akan yang pertama memotivasi mereka dengan pembelajaran interaktif lah, menggunakan media-media digital kayak gitu. Misalkan langsung kita masuk ke link YouTube, mengamati materi-materi yang ada. Kemudian nanti pada pembelajaran kelompok saya tidak akan segera membuat kartu ini, meskipun
dia harus meluangkan waktu khusus kita buat. Saya kira itu sih Pak langkah-langkahnya. Iya Pak, sesuai dengan anak sekarang zamannya digital ya, anak-anak dekat dengan digital, maka Pak Heru mendekatkan dengan digital. Saya kira sudah bagus itu Pak. Kemudian kalau boleh saya tahu, siapa yang akan menjaga dan membantu komitmen Bapak ini agar tercapai? Saya kira rekan sejawat ini saya perlukan kembali, terutama juga guru bersama bahasa Inggris ya, sudah dua guru. Sesekali saya minta menjadi observer di kelas, mengamati saya mengajar, kemudian saya minta untuk mengamati anak-anak dalam kita banyak apa, kemudian atensinya seperti apa, dan juga nanti hasil dari pembelajaran itu akan kita refleksikan bersama. Itu Pak. Kerja dengan teman guru itu saya kira sangat mendukung sekali. Oh ya Pak, kita sudah mengobrol lama. Kira-kira apa yang Pak Heru dapatkan dari obrolan kita ini? Ya paling tidak saya sudah ini Pak, plong rasanya gitu kan. Untuk teman ngobrol saja sebenarnya saya kemudian ketika ngobrol, kemudian tadi ada pertanyaan memantik dari Pak Tri, kemudian saya jadi ingat, ya dulu pernah menetapkan itu. Nah, setelah pandemi ternyata kan memang aktivitas seperti itu jarang dilakukan. Ketika tadi ngobrol dengan Pak Tri, saya mendapatkan ide baru yang sebenarnya tadi itu tidak pernah dilakukan, hanya perlu di-refresh lah. Jadi sekarang tentunya lebih plong lagi dan lebih memiliki ide untuk bagaimana saya berdepan. Iya Pak, semoga murid Pak Heru lebih aktif lagi Pak. Mungkin itu. Amin, terima kasih. Dari saya Pak, dari pengarahan saya. Iya, dan saya berharap Pak Tri dengan segan-segan memberi masukan ya Pak ke depannya, memberikan umpan balik terhadap proses saya mengajar. Iya Pak Heru, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Pak Tri. Terima kasih sekali. Terima kasih. Selamat malam Pak Tri. Malam. Selamat malam Pak Tri. Bagaimana tadi kegiatannya? Malam Bu Umi. Kegiatannya berjalan dengan lancar Bu Umi. Lancar Alhamdulillah. ya. Di sini kita akan melakukan refleksi dari kegiatan coaching yang sudah Pak Tri dan Pak Heru lakukan tadi ya. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Tri setelah melakukan kegiatan coaching. Saya merasa senang karena bisa membantu Pak Heru. Pak Heru mengeluarkan unek-uneknya, kemudian saya mencoba mengarahkan dia dengan ide-ide dia sendiri. Akhirnya Pak Heru mulai mendapatkan pencerahan dan mendapatkan solusinya dari dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, setelah kegiatan sebelum kegiatan tadi kita sudah menyepakati ya Pak ya, indikator ketercapaian dari kegiatan yang Pak Tri lakukan pada malam hari ini ya. Kira-kira menurut Pak Tri apa yang sudah Pak Tri lakukan terkait dengan indikator-indikator itu, apakah sudah tercapai apa belum menurut Pak Tri? Kalau menurut saya tadi sudah Bu, karena saya sudah mencoba menjadi aktif, kemudian Pak Heru terpancing dengan apa yang saya berikan pertanyaan, menunjukkan pertanyaan pemantik yang berbobot, sehingga Pak Heru termotivasi dan menemukan jalan keluarnya sendiri. Ya bagus ya Pak ya. Nah, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan hasil yang saya amati tadi berdasarkan kegiatan coaching yang Pak Tri lakukan ya. Ya, Bu. Jadi tadi berdasarkan indikator ketercapaian yaitu mendengarkan cerita Kuci ya. Untuk Pak Tri sudah bagus dalam mendengarkan apa yang Kuci sampaikan. Kemudian dari mendengarkan itu Pak Tri juga sudah bisa menyimpulkan apa-apa yang perlu dilakukan. Kemudian dari menyimpulkan itu Pak Tri sudah bisa
menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, yang berbobot, yang bisa menggiring Kuci untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan akhirnya Kuci bisa menemukan atau menyelesaikan solusi dari permasalahannya. Jadi itu adalah hasil dari pengamatan saya malam hari ini. Walaupun begitu ya Pak, ada satu hal menurut saya yang perlu diperbaiki atau dikurangi ya Pak ya, yaitu mengurangi asumsi-asumsi berdasarkan penilaian Bapak sendiri atau sebagai coach ya. Contohnya adalah menurut saya dan lain-lain itu sebaiknya tidak digunakan. Gitu ya Pak Tri, mohon maaf ya. Kemudian untuk selanjutnya, menurut Pak Tri, kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan dari Pak Tri berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Bapak lakukan? Saya kira karena saya terlalu banyak melakukan asumsi tadi, saya juga akan mencoba menguranginya atau menghilangkannya sama sekali tentang asumsi yang saya berikan kepada coach saya. Seperti itu Bu, tindak lanjut saya. Nah ya, bagus sekali. Semoga kedepannya semakin baik, semakin berkualitas ya coaching yang Pak Tri lakukan. Dan untuk malam ini sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf jika dalam saya menjadi pengamat kegiatan Bapak ada banyak kesalahan. Semoga kedepannya Pak Tri menjadi lebih baik, dan saya pun juga demikian ya. Terima kasih Bu Umi atas masukannya. Sama-sama Pak. Selamat malam. Kita di coaching lagi atau di revisi lagi ya Bu. Terima kasih. Ya, siap-siap.